Hi guys, a very good morning to you. It's me Jeff Ignacio, the owner of this channel Suka Hati Pelanggan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih setinggi-tinggi penghargaan buat Anda yang telah support channel saya melalui subscribe, komen, dan juga menekan butang like. Suatu penghargaan yang saya tidak pernah duga. Dan pada pagi ini saya tidak akan react apa-apa, saya cuma ingin berkongsi perasaan saya ataupun how I am feeling. Tahun 2020 bakal melabuhkan tirai dia dalam tempo sebulan lebih, sebulan 10 hari, 11 hari lebih kurang macam itulah, 10 sebulan 15 hari lebih kurang. Dan saya secara pribadi merasakan bahwa tahun 2020 ini memang tahun yang mencabar, tetapi dalam masa yang sama tahun merefleksi diri, tahun yang membuat kita semua manusia merasa, bukan semua manusia lah, membuatkan saya rasa yang saya sangat-sangat kerdil di muka bumi ini, yang disebabkan seekor ataupun virus sekecil. I do not know how big is that virus or how small is that virus, tetapi boleh melumpuhkan seluruh dunia. Bayangkan betapa kita manusia yang selama bertahun-tahun, mungkin beribu-ribu tahun hidup di muka bumi ini, tahun 2020 merupakan tahun yang mencabar bagi saya. Karena saya merasakan menghidupi zaman ataupun tahun yang mana saya perlu melalui pandemik. Dan selama hidup saya tidak pernah melalui pandemik yang menyebabkan saya yang sepatutnya bekerja tiba-tiba 3 bulan tidak perlu bekerja dan gaji masih jalan. Of course, kita diperkenalkan dengan terma-terma baru, banyak terma-terma baru, dan salah satu daripadanya adalah work from home ataupun WFH, bekerja dari rumah. So, bekerja dari rumah bukan sesuatu yang mudah bagi orang yang aktif dan sentiasa ingin bergerak. Dua minggu pertama bila kerajaan mengumumkan MCO pada 18 hari bulan Mac yang lalu adalah saya berusaha untuk mengisi masa lapang saya, berusaha untuk menjadi orang yang lebih berguna dan berfaedah, supaya bila saya baring pada malam tersebut saya tidak akan terfikir, alah hari ini saya rasa rugi lah, banyak hal yang saya tidak buat, sedangkan saya boleh lakukan dia lebih awal dan lain sebagainya. So pada masa itu memang mencabar untuk saya mencari ritma ataupun rhythm of my movement for that 2 weeks. Permulaan 2 minggu itu bukan sesuatu yang mudah. Setiap hari bersih rumah, memasak, melayan karena kucing, menonton TV, repeat. Senaman sedikit macam tu pasal saya ini, walaupun dulu zaman sekolah dulu memang atlet, tapi bila sudah meningkat dewasa, hal seperti itu sudah tidak menjadi disiplin saya. Jadi untuk kembali kepada senaman itu sesuatu yang sangat-sangat mencabar, because it's very very hard to break an old habit. Dan bila habit itu tidak bisa dipecahkan, selama-lamanya akan begitu. So once you manage to break that habit, then it will be like easy for you. Memang permulaan segala sesuatu bila bermula itu memang agak merumitkan. So my 2020 have been challenging, and at the same time macam saya sebut tadi, masa untuk saya merefleksi diri, masa saya it's a time of, I think I post somewhere on my Facebook or Instagram, I said that it's a time of reflection, forgiveness, reevaluation, and see, because I know tahun 2021 ini mungkin tidak akan lebih baik daripada tahun 2020, karena hasil daripada tahun 2020 ini akan impact tahun 2021 ataupun mungkin sampai 2023 pertengahan tahun macam tu. Dan untuk kembali normal, which is impossible, mengambil waktu yang sangat panjang, karena bayangkan dalam tempo 3 bulan pertama MCO, banyak sangat syarikat yang tutup, gulung tikar ataupun menghentikan sementara perkhidmatan mereka ataupun syarikat mereka, dan ramai orang yang kehilangan pekerjaan.
Dan saya bersyukur karena kerajaan Malaysia mengambil tindakan yang proaktif. Mereka ialah menyediakan pelbagai jenis bantuan untuk memastikan bahawa orang-orang yang bekerja ini tidak hilang pekerjaan, ataupun orang-orang yang sudah hilang pekerjaan ini akan mendapat income sementara sehingga keadaan kembali reda, kembali okey. Walaupun yes, it's impossible untuk kita kembali ke zaman yang sebelum 18 Mac, Sebelum 18 Mac kita bebas, kita tidak perlu pakai mask, kita tidak perlu social distancing or physical distancing, kita tidak perlu memakai hand sanitizer. Kalau tangan ini boleh berbicara, kalau tangan ini boleh mabuk, saya rasa tangan saya sudah lama mabuk, dan saya rasa tangan saya meminum banyak alkohol berbanding saya secara pribadi yang tidak menggemari alkohol, It's like a casual thing for me, but I don't really drink alcohol. No, ya. Terpulang kepada kita bagaimana kita melihat tahun 2020 ini. Sama ada kita melihat ini sesuatu yang amat menyusahkan, menyedihkan, yang merugikan. Masing-masing kita punya pandangan yang berbeza. Tapi bagi saya, kalau secara positifnya, ya walaupun ya memang orang fikir, sikit-sikit nak pandang positif, sikit-sikit nak pandang positif. Well, what is the best thing to do kalau semua benda negatif? To look at it on a positive side, betul tak? Kalau semua mau pandang negatif, hidup kita pun tidak ceria, kita pun stop buat perkara-perkara yang perlu kita lakukan, kita jadi demotivated, kita jadi malas, kita jadi risau, dan kerisauan itu bersarang di kepala kita forever. I have no script talking here, I just want to share to you guys how I feel and how I see 2020 is. And then mungkin ramai di antara kita, especially those SPM students, shout out to the SPM students, mungkin anda pikir, alamak, tahun ini saya tidak boleh dapat ambil SPM lah, habislah masa depan saya dan lain sebagainya. Well, again, if you look at in the bright side, secara positifnya, ia memberikan anda peluang untuk melakukan persediaan yang lebih baik, melakukan persediaan yang lebih rapi, dan mungkin ada benda-benda yang anda silap, cara belajar dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah peluang anda untuk memperbaiki dia, mencari formula-formula yang lebih baik, yang lebih berkesan untuk anda mengingati fakta-fakta ataupun nota-nota yang telah anda tulis itu. So it somehow gives you the chance. Can you imagine bulan 11 ni sepatutnya SPM until December, tetapi SPM telah ditunda ke Januari, seterusnya ditunda kepada February. So you basically have a lot of time to prepare. Cuma nasihat abang yang tidak seberapa tua ini adalah, jangan pandang ini secara negatif. Pandang ini sebagai satu peluang untuk anda memperbaiki diri, muhasabah diri, dan ya sentiasa ingat bahawa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan terjadi disebabkan sesuatu itu membenci kamu. Tetapi kita lihat daripada perspektif global, sesuatu itu terjadi karena probably dunia ini sudah terlalu cepat, terlalu banyak pencemaran, terlalu banyak kerosakan. So dengan cara ini, dunia ini akan dengan MCO, dengan pelbagai halangan yang memberikan menslowkan atau menslowkan memperlahankan proses kerosakan itu, ya. So kepada pelajar-pelajar yang bakal mengambil SPM tahun ini, treat this as your second chance. Okay, ambil ini sebagai peluang kedua anda memperbaiki diri macam tersebut. Dan mungkin ada yang bertanya juga, SPM pentingkah? Should I score well? Should I blah blah? Nah, so many people yang hebat-hebat yang berjaya, SPM pun tiada ataupun tidak bagus. Ramai lagi school dropout, ramai lagi college university dropout. They are doing well, malah they are one of the richest people in the world. Macam, well, everybody has different story to write dalam kehidupan mereka. Kita tidak boleh bandingkan diri kita dengan Bill Gates, yang memang ternyata pemikiran beliau melangkau zaman. Okay?
Kita tidak boleh bandingkan diri kita dengan beberapa orang yang macam kita dengar school dropout ataupun tidak pernah menghabiskan SPM kerana mereka hebat. Tapi kita harus ukur baju di badan sendiri dan sedari kemampuan. Okey, kita tidak boleh pukul sama rata semua orang. Kalau orang lain itu boleh, saya pun boleh. Tidak. I don't think that works that way when it comes to like SPM. No, you have to have the same determination, the same brain, the same wavelength as that person yang tidak ambil SPM pun tapi berjaya luar biasa. You have to have the same length, the same brain, the same heart, the same everything untuk menjadi seperti Bill Gates yang tidak menghabiskan pelajaran beliau di Harvard if I'm not mistaken. So, is SPM important? Should you score well in SPM? My answer is based on my experience. If your ambition requires you to score excellently in SPM, you do that. You do that. Okay? And if your ambition requires you to score like the minimal, sebagai contoh sekadar 3, 5, 7 kredit, tidak perlu sampai perlu A memanjang, well, you study to achieve that. Kerana macam pekerjaan sebagai seorang doktor, ingin menjadi seorang doktor dan maybe engineer, especially doctor lah. This is the so-called very popular professional line. Of course, you have to have a good, excellent SPM results, especially kamu punya science subject. Okay? Tidak bolehlah alang-alang macam tu. So, depending on your ambition, you work well for your SPM. Okay? However, kalau ada di antara yang menonton ini jenis yang memang brilliant, clever, yang memang tahap SPM, keputusan SPM itu boleh jadi doktor tapi tidak ingin jadi doktor, ingin menjadi sebagai contoh, susah menjadi contoh. Ingin bekerja di hotel, ingin mengambil diploma sebagai contoh. But if you can score excellently in SPM, jangan buat ala kadar. Still buat sehabis baik. Why? Because it will leave your door open and you have more options in life. Berbanding orang yang keputusan dia karena dia fokus untuk ambil certain program, sebagai contohnya diploma in I studied tourism. Okay, many years ago I studied tourism. My diploma is diploma in tourism management. So, requirement untuk diploma ini sehingga sekarang tidak pernah berubah. Okay, kecuali kena lulus sejarah selain daripada PM lah. Tidak pernah berubah, iaitu perlu cuma 3 kredit. Okay, zaman saya kredit itu adalah daripada A1 until C6. So I think I'm not sure about the current punya what they call that, the current punya scoring. So macam saya sebut tadi, adakah SPM penting? Perlukah saya score begini untuk dapat untuk macam tu? Like I said, it all depends on your ambition. If your ambition is to be that and it requires you that, work on it. If it's only require you to be that, work on it as well. But if you're a brilliant student who can score all A's in your SPM, but you just want to study diploma and then you want to go degree, you want to go work, if that is you, score well, even though you just want to study diploma, because it will leave your door open. It's like terbuka luas, you know. The problem later on is pilihan. So, while you are studying right now, doing your revision untuk anda punya SPM, why not you research about your ambition? Buat research. Bagaimana macam ni. Buat research bukan sebagai contoh. Kamu bercita-cita menjadi doktor dan kamu bukan hanya research, saya perlu lulus ini, saya perlu jadi doktor. Fine, wah hebat, saya itu bekerja di hospital. No, you don't do that. Do research meaning to say,
how to be a doctor. Of course, what is the qualification, SPM kena skor berapa, lepas tu kena pergi maybe Prayu, kena pergi ni tu dah. And very very important, the working environment. Kerja yang anda akan kena lakukan sebagai seorang doktor ataupun sebagai seorang peguam atau sebagai seorang engineer. Adakah itu bersesuaian dengan diri anda? Sometimes kita bercita-cita menjadi doktor dan lain sebagainya disebabkan oleh status ataupun popular among friends. Oh, friends can call me doctor sebagai contoh. Tetapi you do not know what you need to go through as a doctor works in a hospital, and for how long you need to be attached with the government hospital in order for you to be allowed to operate your own clinic sebagai contoh. Mungkin anda berfikir, oh selepas saya jadi doktor saya boleh buka klinik. No, you are not right. Okay, so like I believe I've answered your question about SPM, whether it's important, should you score well and whatnot. Completely up to you and your ambition, and after you make your research. Dan ambil peluang, SPM telah ditunda. Ambil peluang untuk anda muhasabah diri, perbaiki cara anda belajar. Jangan jadikan last minute itu sebagai habit. Walaupun ada di antara kita, including myself, buat last minute itu lebih baik daripada persediaan yang berbulan-bulan. No. Treat this as your chance to make things right. Okay, so sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih. Sorry saya membebel agak panjang. Tahun 2020 memang mencabar, tetapi di dalam cabaran itu terselit banyak hal-hal yang positif. Ya, saya sudah bagi tahu tadi, kita refleksi diri, muhasabah diri, masa kita untuk realign kembali apa yang kurang, apa yang terlebih, dan it's a time for forgiveness. I always believe that this year is the time for forgiveness. Hati saya tiba-tiba rasa macam saya mengampuni semua orang yang bersalah pada kita, dan kita juga berharap orang itu mengampuni kita, sesiapapun. I think forgiveness is very powerful. Forgiving is super powerful. So thank you so much for watching. As you can hear, my background is a Christmas sound because Christmas is coming soon. Whether saya boleh pulang kampung for Christmas, I have no idea, but I've already bought my ticket. So, thank you so much for watching, guys. You guys have a great Sunday ahead. Tomorrow is working day. To some of this, to the government servant in Johor, today is the first day of working as usual because they work from Sunday to Tuesday. All right. So, thank you very much. You guys have a great Sunday. My bunyi mesin basuh menyatakan yang kain saya telah selesai dicuci. Alright, take care. Bye-bye.